Bante sekarang akan menjelaskan mengenai patidana atau yang umum dikenal dengan sebutan pelimpahan jasa. Nah, jadi patidana adalah membagikan jasa kebajikan kepada semua makhluk dan juga kepada sanak keluarga yang sudah meninggal, atau dalam bahasa yang sudah dikenal Buddhis di Indonesia dengan sebutan pelimpahan jasa. Nah, di dalam Tirakutta Sutta, pada saat itu Buddha membimbing Raja Bimbisara untuk melakukan patidana untuk leluhurnya yang menjadi atau yang terlahir sebagai peta. Pada Tirakutta Sutta di Kudakapata Atakata, Buddha membimbing Raja Bimbisara untuk melakukan patidana kepada sanak keluarganya dari kehidupan-kehidupan sebelumnya yang terlahir sebagai peta atau hantu kelaparan. Nah, jadi cerita singkatnya di mana para peta atau hantu ini mengganggu raja pada malam hari. Nah, kemudian Buddha menyarankan Raja Bimbisara untuk melakukan pelimpahan jasa untuk mereka, di mana pada saat itu raja mengundang Buddha dan juga Sangga untuk datang ke istananya untuk didanakan makan siang. Awalnya para hantu ini mengganggu raja di kediamannya pada malam hari dengan penampakan yang menyeramkan dan juga bau-bau yang tidak menyenangkan, sehingga raja menjadi terganggu dan juga sangat takut. Kemudian Buddha menyarankan kepada raja untuk melakukan pelimpahan jasa untuk mereka. Nah, pada saat itu Raja Bimbisara mendanakan makanan kepada Buddha dan Sangga. Nah, kemudian dengan berdana makanan tersebut, si raja ini kemudian melakukan pelimpahan jasa untuk sanak keluarganya yang sudah meninggal. Nah, dengan membacakan idame nyatinang hotu sukita hontu nyatayo. Nah, di sini atau biasanya juga dengan sebutan idang wo nyatinang hotu sukita hontu nyatayo. Dengan kebajikan ini, maksudnya dengan kebajikan berdana kepada Buddha dan Sangga untuk famili atau untuk keluarga yang sudah meninggal. Nah, semoga mereka mendapatkan kebahagiaan. Nah, itu artinya dari idame nyatinang hotu sukita hontu nyatayo. Nah, kemudian para peta atau hantu ini turut bergembira atau anumodana, yang biasanya dengan mengucapkan sadu, sadu, sadu. Karena hal ini, kemudian para hantu dapat terbebas dari penderitaan di alam peta dan menikmati kebahagiaan surgawi hasil dari pelimpahan jasa tersebut. Nah, di dalam kata-kata tersebut dijelaskan 3 faktor yang membuat hasil dari pelimpahan jasa ini dapat membuahkan hasil yang dengan segera atau secara instan. Nah, dalam bahasa Pali di sana disebutkan tihi anggehi dakina samijati tankane palani batika hoti, yaitu 3 faktor yang membuat pemberian atau dakina berhasil atau sukses, samijati. Nah, biasanya di sini istilah dakina itu untuk pelimpahan jasa, yaitu patidana. Nah, jadi 3 faktor ini, yang pertama adalah petanhi atano anumodanena. Ya, karena petanya sendiri itu turut bergembira. Peta anumodana. Nah, ini faktor yang pertama. Dimana kalau kita analisis di sini, nah, peta atau hantunya itu harus ada di sekitar tempat pelimpahan jasa, di mana mereka menyaksikannya. Nah, ketika menyaksikannya, kemudian mereka turut bergembira, anumodana. Nah, ini faktor yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, dayakanang udesena, karena pelantunan atau ucapan dari si pemberi atau dari si pihak keluarga yang melakukan pelimpahan jasa. Nah, di sini kata idame nyatinang hotu sukita hontu nyatayo, yaitu pelantunan dari dayaka, yaitu melakukan pelimpahan jasa kepada sanak keluarganya yang sudah meninggal. Ini juga penting. Nah, ini merupakan faktor kedua yang membuat hasil atau pemberian atau pelimpahan jasa kepada para peta atau hantu itu dapat berhasil atau sukses, di mana bisa membuahkan hasil secara instan. Nah, ini faktor ketiga yang juga
tidak kalah penting, yaitu dakineya sampadaya. Karena pemberian kepada orang yang pantas menerima pemberian, atau dakineya. Nah, kalian mungkin familiar dengan istilah dakineya, di mana ahuneo, pahuneo, dakineo. Nah, ini merupakan kualitas dari sangga ya. Ya, di mana artinya adalah orang yang pantas menerima pemberian. Nah, dalam hal ini pada saat itu Raja Bimbisara melakukan dana kepada siapa? Kepada Buddha dan juga Sangga, atau Sangga yang dipimpin oleh Buddha. Nah, karena ketiga faktor ini terpenuhi, yaitu yang pertama petanya ada di sana kemudian turut bergembira. Yang kedua adalah karena si pemberi melantunkan ucapan idame nyatinang hotu sukita hontu nyatayo, atau idamo nyatinang hotu sukita hontu nyatayo. Dan yang faktor yang ketiga, di mana pemberian itu didanakan kepada Sangga yang dipimpin oleh Buddha. Nah, makanya di sana dijelaskan tankane palani batika hoti, sehingga persembahan itu memunculkan buah atau hasil pada saat itu juga. Nah, ini merupakan tiga faktor yang membuat si pelimpahan jasa ini bisa langsung dinikmati oleh sanak keluarganya yang sudah meninggal. Bante ingin menceritakan satu kisah mengenai Bante Sariputta yang terdapat di dalam Sariputta Tera Matu Peti Watu di halaman 72 di Peta Watu. Di sana awalnya Bante Sariputta ini didatangi oleh Peta yang merupakan ibu dari kehidupan masa lalunya. Nah, ketika Bante Sariputta melihat peta ini, muncul perasaan Ketika Bante Sariputta melihat peta ini, muncul perasaan belas kasih di batinnya. Di sana dijelaskan Tero Tang Diswa. Nah, jadi ketika Tera atau Bante Sariputta melihatnya, Karunaya Sanco Dita Manaso Hutwa. Nah, jadi muncul perasaan belas kasih seperti melihat sanak keluarganya begitu. Nah, di sana Bante Sariputta bertanya, bertelanjang dan berpenampilan buruk, siapa Anda yang sedang berdiri di sana? Nah, kemudian si peta ini menjelaskan bahwa saya merupakan ibu Anda di kehidupan sebelumnya. Nah, terus kemudian juga dijelaskan keadaannya, di mana dia itu peta yang makan makanan seperti ludah, kotoran, dan sebagainya. Jadi keadaannya itu sangat menyedihkan. Dan terakhir si peta ini bilang, Dehi putaka medanang, jadi putraku, berilah saya pemberian atau pelimpahan jasa. Nah, jadi setelah melakukan pemberian ini, pasti saya akan terbebas dari alam yang menjijikan ini. Nah, kemudian keesokan harinya, di mana Bante-Bante yang tinggal dengan Bante Sariputta mengetahui kejadian ini, kemudian berpindah patah ke tempat raja dan memberitahukan kejadian ini kepada raja. Nah, di sana raja kemudian mengumpulkan para menterinya dan berdiskusi. Raja dan para menterinya sepakat untuk membangun beberapa kuti yang kemudian akan didanakan kepada Bante Sariputta. Nah, jadi pada waktunya raja dan para menterinya mengundang Bhikkhu Sangga untuk datang ke acara tersebut. Nah, di sana mereka mendanakan kuti-kuti tersebut kepada Bante Sariputta. Nah, sebagai pugalika atau milik personalnya Bante Sariputta. Nah, terus kemudian Bante Sariputta kemudian mendanakan kembali kepada Sangga yang dipimpin oleh Buddha. Buddha Pamukasa Catudisa Sangga. Nah, di sini Sangga yang dipimpin oleh Buddha. Nah, kalau kita perhatikan di sini tiga faktor yang sebelumnya Bante jelaskan juga terpenuhi. Yang pertama, petanya itu ada di sana. Dan juga anumodana, turut berbahagia atas pelimpahan jasa yang dilakukan oleh Bante Sariputta ini. Nah, kemudian yang kedua adalah si pemberi atau Bante Sariputta juga melantunkan kalimat pelimpahan jasa. Idame nyatinang hotu sukita hontu nyatayo. Nah, itu faktor yang kedua. Yang ketiga, si penerima, atau dalam hal ini adalah
sangga yang dipimpin oleh Buddha yang menerima pemberian dari Bante Sariputta, si pemberi, yaitu Dakineya Sampadaya. Nah, sehingga buah atau hasil pelimpahan jasa yang didapatkan oleh si peta ini instan didapatkan, atau dengan segera dia bisa menikmati hasil dari pelimpahan jasa tersebut. Hasilnya apa? Hasilnya adalah terbebas dari alam peta dan kemudian terlahir kembali di alam dewa. Nah, jadi ini adalah contoh mengenai patidana yang bahkan bisa dilakukan oleh seorang biku. Nah, Bante juga akan menjelaskan mengenai Janusoni Sutta, di mana Janusoni Sutta ini juga berhubungan dengan patidana. Nah, Brahmana, satu kali Brahmana Janusoni ini bertemu Buddha, kemudian menjelaskan bahwa mereka, kaum Brahmana, itu memberikan pemberian dan melakukan upacara peringatan bagi orang yang sudah meninggal. Nah, di sini istilah palinya adalah sadani karoma, yaitu mereka melakukan upacara peringatan bagi orang yang sudah meninggal, yang khususnya merupakan sanak keluarganya yang sudah meninggal. Nah, dengan pikiran, biarlah pemberian kami ini bermanfaat bagi kerabat dan anggota keluarga yang telah meninggal. Nah, biarlah kerabat dan anggota keluarga yang sudah meninggal ini mengambil bagian dari pemberian kita. Kemudian si Brahmana ini bertanya kepada Buddha, apakah mungkin para kerabat atau keluarganya sudah meninggal ini bisa benar-benar mendapatkan bagiannya, atau benar-benar bermanfaat bagi mereka pemberian tersebut atau pelimpahan jasa tersebut. Nah, kemudian Buddha menjawab kepada si Brahmana Janusoni ini, Tane ko Brahmana upakapati no atane. Brahmana, pada saat yang tepat pemberian itu bisa bermanfaat, bukan pada saat yang salah atau pada saat yang tidak tepat. Nah, yang dimaksud Buddha dengan pada saat yang tepat adalah ketika para kerabat keluarga yang terlahir di alam peta mendapatkan pelimpahan jasa. Nah, di sini Buddha menjelaskan kepada Brahmana Janusoni bahwa hanya kerabat keluarga yang terlahir di alam hantu peta yang dapat menerima pelimpahan jasa. Nah, sedangkan jika mereka terlahir di neraka atau di alam binatang atau di alam manusia atau bahkan di alam dewa, nah mereka tidak bisa menerima pelimpahan jasanya. Nah, di sini yang Buddha bilang tane, atau pada saat yang tepat, di mana kerabat keluarganya itu terlahir sebagai peta. Nah, kemudian ketika si Brahmana ini melakukan pelimpahan jasa, nah pada saat itu merupakan saat yang tepat, di mana si peta ini bisa menerima pelimpahan jasa tersebut. Nah, jika atane pada saat yang salah, mereka tidak bisa menerima pelimpahan jasa ini karena terlahir sebagai makhluk neraka, binatang, ataupun manusia dan dewa. Nah, kemudian si Brahmana ini bertanya kembali, nah jika sanak keluarganya itu tidak terlahir sebagai peta atau hantu, nah pada saat itu apa yang mereka lakukan menjadi sia-sia. Nah, di sana Buddha menjelaskan bahwa tidak sia-sia. Kenapa? Karena dayako anipalo. Nah, kemudian Buddha menutup sutta tersebut dengan berkata, si pemberi memperoleh buah dari pemberiannya dimanapun ia terlahir kembali, di tempat manapun ia disokong oleh buah-buah kebajikannya.